يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذاكر رانم بذي سلامي ما زجت دمعا جرى من مغلظ بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كلها من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al-khair wa syarru bi masyiatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sekunging para alim, para sepuh, bini sepuh, seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Husna yang sama-sama kami hormati, para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah, tak henti-hentinya lisan kita selalu senantiasa melantunkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa orang yang pandai mensyukuri keadaan, berarti dia mensyukuri nikmat Allah. Maka tentunya keadaan saat ini kita berada di dalam masjid, berada di naungan Allah, ada di dalam masjid berarti ada di jaminan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ma bainal aisyain, di antara dua waktu, yakni antara maghrib dan isya, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami di sini kembali sebagai badal 2 Jumat yang lalu menggantikan Ustadz Masyhadi yang sedang udzur. Malam hari ini saya juga menggantikan kembali beliau, lagi ada udzur, punya acara hajatan 100 hari dari meninggalnya bibi beliau, maka beliau tidak bisa hadir. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Saat ini kita sedikit ngaji tafsir Yasin. Paling tidak perjumpaan 1 kali ini saya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Dan mudah-mudahan perjumpaan yang sangat singkat ini membawa barokah dan manfaat untuk kita semua. Surah Yasin ini surah yang tidak asing di telinga kita, Pak. Kegiatan masyarakat setiap malam Jumat pasti dibuka dengan Yasin. Ya. Kemudian acara kematian Yasin. Orang sakaratul maut Yasin. Seolah-olah Yasin ini menjadi keluarga kita. Bukan hanya sekedar menjadi sahabat, tapi menjadi keluarga.
dan sangat erat sekali hubungannya. Kenapa sih? Ada apa di dalam surah Yasin? Maka melalui kitab yang sangat ringkas ini, yang sangat tipis ini, mudah-mudahan menguatkan iman kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin, apa makna Yasin? Makna Yasin seluruh ahli tafsir mengatakan wallahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang mengetahui asli makna daripada Yasin. Di Quran itu ada enggak? Nun, ada? Shad. Ya, itu bagian daripada apa yang kita tidak mengerti makna dan tujuannya, itu hanya Allah. Yasin begitu juga. Apa makna Yasin? Makna Yasin wallahu a'lam bimuradih, Allah yang memahami, mengerti makna Yasin. Tapi Yasin ini ditujukan kepada siapa? Karena kita melihat siyakul kalamnya, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Di sana ada innaka laminal mursalin, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Yasin ini juga mengarah kepada Nabi Muhammad. Ya. Dan juga salah satu nama daripada nama Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Yasin. Ya, sebagian tafsir mengatakan Yasin di sini mengarah kepada Nabi Muhammad. Wal Qur'ani, demi Al-Qur'an Al-Hakimi yang bijaksana. Al-Qur'an itu bijaksana, Pak. Al-Qur'an itu bijaksana. Bagaimana kebijaksanaan Quran? Sesuai dengan fitrahnya. Ya, sesuai dengan fitrahnya. Kemampuan batas manusia menahan lapar dan haus ya kurang lebih 13 sampai 14 jam. Maka Allah memerintahkan puasa hanya sampai sekitar 13 sampai 14 jam saja. Ya, ini perintah. Perintah Allah cocok dengan keadaan manusia. Maka puasa nyambung tidak boleh. Puasa nyambung artinya bukanya besok. Mestinya hari ini maghrib buka, dia tidak buka besok. Tidak boleh. Kenapa? Tidak sesuai dengan fitrah, tidak bijaksana. Al-Quran sangat bijaksana. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, setengah sebagian daripada orang yang diutus. Berarti Yasin mengarah kepada Nabi Muhammad. Apa kronologi diturunkannya oleh Allah surah Yasin yang hampir setiap saat kita berjumpa dengan Yasin? Kena AC di sini kok alergi saya. Nggak usah. Yang mungkin yang sini aja. Ya. Sababun nuzuliha, adapun sabab turunnya surah Yasin, innal kufara, sesungguhnya orang-orang kafir qalu berkata, inna Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad laisa binabiyyin, bukanlah seorang nabi, wala mursalin, dan bukanlah seorang utusan, bal huwa yatimu Abi Thalibin, akan tetapi Muhammad adalah yatimnya Abu Thalib. Orang kufar itu, orang kafir dulu mengatakan begini, Pak. Ya, sebelum turun surah Yasin, Muhammad itu bukan nabi, bukan rasul. Dia itu yatimnya Abu Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktabi, dan dia tidak pernah pergi ke perpustakaan, wa ma ta'allamal ilma, dan dia tidak pernah belajar ilmu, minal muallimi, dari seorang guru. Fa kaifa yasiru, bagaimana Muhammad menjadi nabiyan, seorang nabi? Jadi diejek, dihina Nabi Muhammad. Loh, Muhammad itu lo siapa? Bahasa kita begitu, Pak. Ya, dia nggak pernah masuk di perpus, nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah punya guru. Kok ujuk-ujuk ngaku jadi nabi? Kata orang kafir. Ya. Fakana al-kufaru musirrina fi ingkarihim, tapi mereka selalu senantiasa terus saja ingkar sama kenabian Nabi Muhammad SAW. Faradallahu ta'ala qaulal kufar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menolak dengan
dengan dalihnya Allah kepada ucapan orang kufar. Wa anzala hadhihi surah, kemudian Allah menurunkan surah Yasin ini. Wa syahida bidatihi, dan Allah bersaksi dengan zatnya yang maha agung, ala risalati, atas keutusan Nabi Muhammad, wa nubuwati, dan kenabian Nabi Muhammad. Faqala ya Muhammad, maka Allah berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna angkarul kuffar, in angkarul kuffaru, jika orang kafir itu ingkar risalata kepada risalahmu, fala tanim, maka jangan gelisah, jangan susah, bidzalika, dengan itu semua. Ana asyhadu innaka laminal mursalin, aku Allah yang menyaksikan sendiri bahwa engkau adalah utusanku. Falamma kana hadhihi surah dallatan wa syahidatan ala risalatihi, maka ketika surah Yasin ini menjadi dalil dan sebagai bukti atas keutusan Nabi Muhammad, fala jaroma innaha surat qalbal Quran, maka tentunya Quran surah Yasin ini menjadi hatinya Al-Quran. Nah, jadi Pak, surah Yasin ini diturunkan oleh Allah karena Nabi diejek, mereka nggak percaya, sehingga Allah sendiri yang menegaskan dalam surah Yasin sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini sejarah nih. Berarti apa? Berarti apakah sekarang akan terjadi orang-orang yang ingkar kepada ajakan Nabi Muhammad? Banyak. Ya. Maka kemudian dikatakan di sini, maka Yasin menjadi hatinya Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad berkata, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu itu pasti punya hati. Wa qalbul Qur'ani Yasin, dan hatinya Al-Qur'an itu Yasin, Pak. Saya mau tanya, hati itu fungsinya apa, Pak? Fungsinya apa? Hati ini sentral. Ya, mesin utama, penggerak. Manusia bisa baik kalau hatinya baik. Manusia bisa jelek kalau hatinya jelek. Ya, ada segumpal darah karena Nabi Muhammad. Kalau segumpal darah ini sangat berpengaruh. Dia bisa mempengaruhi tangan menjadi buruk, tangan menjadi tangan yang enggak baik, korupsi dan sebagainya. Ya, kenapa? Hatinya enggak baik. Mata itu enggak baik karena hati ingin enggak baik. Memandang yang bukan diridhai oleh Allah. Ya. Pikiran sama juga. Ya. Ini semua sentralnya hati. Makanya orang kalau hatinya bersih, maka dia berhak mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Abot, Pak. Repot, rekoso untuk membersihkan hati. Pelatihan memang. Harus latihan. Pak, sakit hati saya dihina, sakit. Tapi kalau Bapak bisa meredam rasa sakit, diganti dengan maaf, Bapak orang hebat. Ya enggak? Nah, sekarang kita ini lagi banyak merebutkan kebenaran daripada kesalahan kita sendiri. Banyak orang berebut benar, aku benar, ya enggak? Sekarang tidak ada orang mengatakan aku yang salah. Ketika ada orang yang selalu mengatakan aku yang salah dan aku minta maaf, aku yang salah, aku minta maaf, itu orang, Pak, hatinya bersih. Udahlah. Ya. Bukan tuntutan keadaan, tapi berangkat dari hati yang bersih. Ya. Selalu mengatakan aku yang salah, sudah. Ya, aku yang salah di sini. Loh gitu loh. Kalau sekarang kan enggak ya. Oh, kamu yang salah. Ya, dan lain sebagainya. Aku benar. Ini loh. Zaman sekarang kita sudah tidak memikirkan ya bagaimana kita ingin kedamaian dan ketentraman kalau kita masih menyalahkan orang lain, memandang orang lain jelek daripada diri kita. Loh ini. Maka surah Yasin itu hati. Kalau hati kita baik, jadi surah Yasin jadinya. Ya.
Man qara'aha. Ini Pak. Nih, ini fadilahnya nih. Ini sekarang bahas fadilah, mudah-mudahan cukup waktunya. Ya. Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'ani asyra marratin. Barang siapa orang baca Yasin. Ini keutamaan lo ya. Keutamaan dan sahih hadisnya ini. Keutamaan bukan sekedar baca Quran keseluruhan, tapi baca dari bagian Quran yang namanya surah Yasin ini. Ya, ini mempunyai keutamaan yang luar biasa. Orang yang membaca Yasin, Allah catat baginya seperti dia baca Quran 10 kali. Baca sekali. Yasin wal Qur'anil Hakim. Mau dikhususkan mau tidak, baca Yasin. Kan Yasin kan Quran. Nggih. Bapak baca habis maghrib, senggang habis maghrib, aku tak baca Yasin wae. Yasin wal Qur'anil Hakim. Coba, orang-orang tua dulu itu Pak, kalau habis maghrib pasti Yasin. Pasti. Waqiah, Tabarok. Wah, 3 surat ini luar biasa. Bukan berarti kemudian tidak baca surat yang lain, enggak, cuman keutamaannya luar biasa. Ya, Yasin paling dulu Yasin. Paling seminim-minimnya mereka baca itu Yasin. Selainnya mungkin Waqiah, Tabarok, mungkin ada sebagian yang tidak baca. Ini dia keutamanya. Baca 1 dicatat oleh Allah 10 kali baca. Wa kama qala alaihi salam, innallaha ta'ala qara'a surah Yasin wa Thaha qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfai amin. Ya. Kata Nabi, Allah itu sebelum menciptakan langit dan bumi 2000 tahun lamanya. 2000 tahun lamanya. Itu Allah baca surah Yasin dan Thaha. Ya, surah Yasin dan Thaha. Masya Allah Pak. Ya, Allah itu bacanya surah Yasin dan Thaha. Kapan? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi seisinya 2000 tahun lamanya. Kemudian falamma sami'at al malaikatu, ketika malaikat mendengar, ya, qalu, mereka mengatakan, tuba li ummati Muhammadin, beruntung sekali bagi umat Nabi Muhammad, nazal alaihim hatani suratani, telah diturunkan atas mereka 2 surat yang amat sangat mulia ini. Jadi kata malaikat, ini malaikat yang kagum Mbak. Kelas malaikat bisa kagum sama kita umat Nabi Muhammad. Kenapa? 2 surat ini dibaca oleh kita. Ya, ada arwah meninggal, Yasin. Ya, ada pindahan rumah kadang Yasin. Ada orang meninggal, Yasin. Masya Allah. Ya. Jadi 2 surat ini luar biasa. Malaikat kagum. Kenapa? Surat yang setiap saat dibaca oleh Allah, itu ternyata dibaca oleh lisannya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa nggak pernah baca. Umat Nabi Isa nggak baca. Umat Nabi Dawud nggak baca. Umat Nabi Ibrahim nggak baca, apalagi Nabi Adam. Lu kita ini dikatakan umat yang beruntung. Kenapa? Satu keutamaan di antara keutamaan yang lainnya adalah surah Yasin. Kita baca. Coba kita bikin. Kita sebelum balik pernah nggak baca surah Yasin? Insya Allah pernah. Ya. Bahkan kegiatan kemasyarakatan kita nggak pernah lepas daripada surah Yasin. Nah, ini keutamaannya. Watuba, dan beruntung sekali kata malaikat, liman tahmilu bihima, bagi orang yang menghafal kedua surat ini. Hafal. Beruntung Pak, dikatakan beruntung. Ini malaikat yang mengatakan. Watuba li alsinatin tatakallamu bihima, dan beruntung bagi lisan-lisan yang selalu senantiasa baca 2 surat ini. Yuk. Ya. Kita nunggu malam Jumat enggak apa-apa, masih mending. Pak Ustadz, saya tiap hari alhamdulillah. Habis subuh enggak apa-apa, habis maghrib enggak apa-apa. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal qur'ani illa Thaha wa Yasin wa suratul Rahman. Penduduk surga itu besok tidak akan membaca dari apapun
daripada Quran kecuali surat Toha, Yasin dan Rahman, Ar-Rahman. Jadi dialognya penduduk surga besok itu Pak, Yasin, Toha dan Ar-Rahman. Jadi kalau ketemu biasanya Assalamualaikum, ini enggak Yasin, ketemu satunya wal Qur'anil Hakim, ketemu satunya ya innaka laminal mursalin, saut-sautan. Ya, sahut menyaut. Ya, ini luar biasa. Makanya beruntung kita yang selalu senantiasa tidak jauh daripada surah Yasin. Ya. Wa kama qala alaihi salatu wassalam ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahum surat Yasin wa huma fi sakaratil mauti nazala alaihima bi'adadi harfin asyru amlakin. Barang siapa dari orang muslim laki maupun perempuan dalam kondisi sakaratul maut kok kemudian dibacakan Yasin oleh saudaranya, ya, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah Allah menurunkan malaikat sebanyak jumlah huruf yang ada di Yasin. Ya. Dan di sini Allah wakilkan 10 malaikat asratu amlakin yakumuna baina aydihima. 10 malaikat ini berdiri di samping kanan kiri daripada orang yang lagi sakaratul maut, Pak. Istimewa. Ini orang yang bacakan sama orang yang sakaratul maut. Gimana kalau orang yang sakaratul maut itu rajin baca Yasin sebelum datangnya ajal? Masya Allah, bahagia, bahagia banget. Ya. Apa yang akan dilakukan oleh malaikat itu? Sufufan, mereka berbaris-baris, yusallimuna alaihima, mereka memberikan rahmat untuknya, wa yastaghfiruna lahuma, dan mereka memberikan ampunan, ya, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yashhaduna ghuslahuma, dan mereka menyaksikan ketika mayat itu dimandikan, wa tabi'una janazatahuma, dan mengikuti ketika jenazah itu dibawa ke alam kubur. Jadi disaksikan, Pak. Kita bayangkan kita sakaratul maut dibacakan Yasin, dan kita yang sakaratul maut ya rajin baca Yasin, kemudian di sekelilingi malaikat. Ya, terus orang yang sakaratul maut rajin wudu, punya wudu, Pak. Dalam keterangan yang lain, orang yang rajin wudu bukan hanya sekedar mau sholat, mau baca Quran, tapi setiap batal di tempat kerja dia wudu, di jalan dia wudu, selalu senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan wudu. Terus ketika sakaratul maut orang seperti ini, keutamaannya apa? Keutamaannya orang ini akan ditemani Jibril alaihissalam ketika sakaratul maut. Kalau sudah ditemani Jibril, Pak, malaikat sakaratul maut ini kira-kira langsung nyabut apa ngobrol dulu nih? Ngobrol dulu. Kata malaikat Israel, Assalamualaikum. Loh, bro, kamu di sini? Iya, ngapain? Ini loh, aku diutus oleh Allah, ini orang baik nih. Dia tidak pernah batal wudhu lagi. Oh, terus? Ya itu kata Allah, aku diperintahkan untuk menjaga orang ini sampai akhir hayatnya, sampai kamu nanti cabut nyawanya dia. Malaikat Israel sungkan, Pak, kalah tua. Ya, malaikat Jibril lebih tua. Aduh, kakang di sini nih. Terus Kang kayak apa, Kang? Ya sudah, ini sudah waktunya. Iya, sudah. Cabut. Aku mau nyabut, sungkan sama kamu, Kang. Loh, kenapa sungkan? Sudah cabut. Ya sudahlah, karena ada kamu tak cabut pelan-pelan nih orang. Loh ya, berkahnya orang yang rajin wudu disertai 10 malaikat. Ya, repot sudah. Ya. Artinya apa? Orang ini baik. Ya, matinya tenang, nggak ngerepotin, ya, nggak kejang-kejang, ya, meninggal dalam kondisi tenang, ya, disertai malaikat Jibril. Kita membahas seperti ini antara percaya dan tidak. Kenapa? Itu belum terjadi kepada kita. Ya, namun ketika kita sering melihat di ruang ICU, ya, orang-orang yang sudah kelihatan sakaratul maut, kita baru sadar ini faedahnya besar. Allahu Akbar. Saya sering kali kadang-kadang, ya, melihat orang-orang sakaratul maut seperti, ya Allah,
Berpikir kita, akankah kita juga akan seperti ini? Susah mau mati, lama mau mati, tersenggal-senggal napas kita. Maka tentunya memohon kepada Allah dikala masih sehat. Maka sehat ini bagian daripada bersyukur, Pak. Kita datang ke masjid, ini syukur kita. Ya. Kita masih bisa hadir di majelis, ini syukur kita, ini bersyukur atas nyawa yang Allah berikan. Pengajian ditaruh malam minggu biar orang yang sudah nggak lembur, mama sudah kerja bisa ikut ngaji. Ya, ini bersyukur. Ya, pengajian seperti ini adalah satu momennya mengajak kita mengembalikan nikmat kepada Allah. Wes gak ada lagi, bukan ingin dipuji, bukan ingin disuting dan lain sebagainya, bukan ingin masuk di YouTube dan Facebook dan lain sebagainya. Ya, yang terlebih penting bagaimana mensyukuri nikmat hidup ini bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, masih bisa melangkah. Aku tak melangkah ke baik aja. Loh, ini nikmat. Dan nikmat ini yang nggak bisa terbayar, Pak. Ya, dan tidak bisa tertukar dengan materi. Mahal ini, Pak. Kita ada di naungan Allah. Ya. Pada saat ini, di waktu yang berkah ini adalah nikmat yang terbesar. Dan anak-anak ini juga mendapatkan cipratan doa daripada malaikat yang selalu senantiasa melihat orang yang hadir di majelis ilmu. Coba, orang yang hadir di majelis ilmu itu apa sih keutamaannya? Keutamaannya itu Nabi sampai mengatakan, andai kata orang itu stroke, andai kata orang itu tidak mampu berjalan, dia minta tolong ke keluarga, tolong antarkan aku. Kalau dia nggak punya keluarga, dia akan berangkat ke sini habuan, yakni dengan ngesot lah bahasanya. Ya, kenapa? Keutamanya gede sekali, Pak. Orang yang hadir di majelis ilmu bukan hanya mendapatkan rahmat, ampunan dapat. Jadi orang ingin mendapatkan ampunan nggak cukup istighfar, banyak cara. Dan saya orang kalau pingin juga terhapus dosanya. Ini dalam kitab Qurratul Uyun ada keterangannya. Tadi siang pas saya lagi mutola'ah buka-buka ada keterangan. Apa katanya? Ada sesuatu atau perbuatan yang juga bisa menghapus dosa yang besar. Ya. Yang tidak bisa ditebus, yang tidak bisa menghapus dengan cara sholat, puasa, nggak bisa. Apa yang bisa menebus dosa itu? As-sa'yah, mencari pengupoji jiwa, kerja, niat nawa itu kerja untuk menyambung hidup bersama keluarga agar bisa beribadah, itu bisa mengampuni dosa. Makanya bapak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu pengupo jiwa, ya, untuk menyambung hidup, untuk beribadah kepada Allah. Itu masya Allah. Terus jualan, panas belum dapat pembeli, kemudian kita duduk istirahat, itu malaikat ngasih rahmat sama kita, dosa kita diampuni. Apalagi pekerjaannya halal plus thayyib. Ya, ada halal dan thayyib, Pak. Ada perkara halal tapi nggak thayyib. Ya, batu bara halal tapi nggak thayyib kalau tidak mengembalikan setelah galian itu tidak dikembalikan semula, tidak mengembalikan alam pada semestinya, maka nggak thayyib. Halal tapi nggak thayyib. Ya, makanya kurang berkah kadang-kadang. Ya, kalau kita ingin halal dan thayyib, jauh lebih berkah. Ya, maka dari itu, mari kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah. Jangan pernah berhenti. Ya, ini besar, ini majelis ini besar, Pak. Setiap majelis saya tidak pernah menghitung jumlahnya berapa. Ya, yang jelas jumlah malaikat pada saat ini jauh lebih besar daripada jumlah orang yang hadir di majelis ini. Betul. Lebih besar daripada jumlah orang yang melihat YouTube nanti pada malam hari ini. Jauh. Mau yang subscribe, mau yang tidak. Ya, jauh lebih besar. Manfaatnya lebih besar. Berkahnya lebih besar. Yakin. Kapan bisa melihat orang yakin dengan ini? Hatinya tenang. Berngaji tenang. Mau berangkat udah bahagia. Pulang tenang bahagia. Ini tandanya orang menikmati dapat rahmatnya Allah.
bar pengajian kok cangkem elek. Setelah pengajian kok masih mulutnya nggak bisa dijaga, perbuatannya masih belum bisa direm, ya dosanya masih terus-terusan, berarti belum dibuka sama Allah, belum menikmati daripada rahmatnya Allah. Ya. Kemudian keutamaan Yasin laginya, aksiru qira'at hadhihi surati fa inna fiha khosaisun kasiratun. Ya, bacalah surah Yasin ini karena di dalamnya banyak sekali kekhususan hatta kila, sehingga diucapkan fi syarhi hadal hadis, di dalam syarah hadis ini, annal ja'i'a, sesungguhnya orang yang lapar idza qara'aha, ketika membacanya bihudrul qalbi, dengan hati yang hadir, asba'ahullahu min fadlihi, maka Allah akan kenyangkan dia dengan keutamaan Allah. Ini kita setengah nggak masuk akal kadang-kadang. Perut lapar suruh baca Yasin. Ya. Lapar apa ini? Bukan lapar makanan dan minuman. Kita lapar haus. Kita hausnya haus rahmat. Kita hausnya haus ilmu. Laparnya lapar petunjuk. Maka sering baca Yasin, maka akan Allah kenyangkan hati kita untuk mendapatkan asupan vitamin berupa hidayah daripada Allah. Fisik kita kalau sakit butuh vitamin, Pak. Ya, agar imunnya kuat, ya, butuh vitamin C. Loh, sekarang yang sakit ini hatinya. Bagaimana cara mengobati hati ini, Pak? Kalau dohir bisa bawa ke dokter, Pak. Tapi jangan sekarang, ya. Jangan sekarang, bahaya kalau dibawa sekarang. Ya, nanti nunggu normal. Ya. Tapi kalau hati ini obatnya kemana? Obatnya adalah kepada orang-orang yang dekat dengan Allah. Sakit hati kok datang sama orang yang jelek, ya tambah gak karu-karuan. Contoh, sakit hati datang ke orang yang cangkem elek. Aku sama siapa gitu. Memang kok itu begini gitu. Bukan kita dapat kesembuhan, tapi nambahi sakit hati. Tapi kalau kita minta nasihat kepada orang yang amanah, bisa menjaga rahasia kita, Kang, aku lagi begini. Ya wis ngene wae. Wis begini aja. Kamu begini, solusinya, terus kamu mendekatlah sama Allah. Kamu minta sama Allah. Melalui apa, Kang? Entah kamu sholat, entah kamu baca Quran, entah kamu widitan, entah kamu merenung dosa kamu. Disitulah Allah sisipkan hidayah kepada kamu. Tenang setelah itu. Iya, Kang, betul. Masya Allah. Yang kita ini kadang-kadang cari solusinya kepada teman yang kurang baik. Dapatnya bukan baik, tapi tambah tidak baik. Wa in qara'aha al-khaifu adhaballahu ta'ala huznahu wa khaufahu. Apabila Yasin ini dibaca oleh orang yang khawatir, maka Allah akan menghilangkan kekhawatirannya. Ya, ini pernah saya buktikan, Pak. Ya, masih awal-awal di sini tidak punya motor. Ya, pinjem motornya tetangga. Ya, nggak punya SIM. Kebetulan motornya STNK-nya juga mati. Ya, pulang dari pasar belanja samsat 1,5 kilo. Waduh. Ya, apa yang kita lakukan? Ya sudah. Ya, pasrah sama Allah. Baca nih surat. Ya, baca nih surat sampai 10 ayat. Saya di-print masuk. Ya. Tapi tidak diikutin. Gak ada yang cabut kontak. Loh, kipi. Ya. Karena gak aja coba, saya sudah pelan-pelan lewat belakang muter. Seret. Di belakang ketemu petugas. Gimana, Bos? Sudah? Iya, Pak, sudah. Ada belum belas kontak, belum dicabut, belum dia tanya apa-apa. Ya, hati-hati ya lain kali. Ya, Pak. Makasih loh, Pak. Sun ya. Ya, sudah menyelamatkan. Oh iya.
Uang tinggal 20.000. Dikasihkan gak mau. Ya, Yasin barokah. Ya, Yasin. Ya, maka dari itu, tapi ya jangan dipakai untuk beginian aja. Harus rutin sebagai nilai ibadah pendekatan kepada Allah. Yasin. Ketika dalam kondisi kita terjepit, Yasin datang mengadu kepada Allah, ya Allah, ini orang rajin baca aku. Dia lagi kepepet, bantu. Ya. Bantu. Ya. Bensin pernah habis. Ya, Yasin. Enggak nyampe. Kilo berapa itu? Kilo 27 kan. Wah, ada bensin tengah malam. Wah, ada mungkin sekitar berapa kilo? Kayak apa ini? Masa pakai air dorong? Enggak mungkin. Yasin. Enggak mati-mati. Yasin tambah sholawat. Enggak mati-mati sampai 2 kilo ini sudah mati-mati nih. Kering. Yasin. Tapi Bapak jangan nyoba-nyoba. Tangki saya dikosongin tuh, saya macet tenanan di dukur. Tak telepon pengurus angkat kan motor saya. Ya. Nah, jadi dia sih. Ya. Wa in qara'aha al-fakir khallasallahu dinah. Wa in qara'aha al-fakiru khallasa min dainihi. Orang yang punya utang, ya, disaur oleh Allah kalau orangnya rajin baca Yasin. Maksudnya apa? Ujug-ujug lunas? Tidak. Allah gampangkan urusannya. Kerjaannya mulus, rizkinya banyak, bisa nyaur hutang. Begitu maksudnya. Wa in qara'aha du hajatin qadallahu ta'ala hajatahu. Orang yang punya hajat, ya Allah, hajat. Baca Yasin, hajatnya dikabul. Makanya nanti Sya'ban, nisfu Sya'ban jatuh pada hari apa itu? Minggu malam Senin ya. Nisfu Sya'ban itu baca Yasin 3 kali. Kenapa sih Yasin tidak ada? Bukan masalah dalil, keutamaannya luar biasa. Ya. Niatan pertama, niat ini, yang kedua, niat ini, ketiga, niat ini. Tambahi corona, selesai. Ramadan bersih. Ya, Pak. Ramadan bersih. Waman qara'aha fi subhi. Barang siapa orang baca Yasin pada waktu subuh, ba'da subuh atau habis salat subuh atau sebelum subuh, yakunu fi amanillahi ta'ala ilal masai, maka dia akan ada di keamanan Allah sampai sore. Apa di keamanan Allah? Aman perjalanannya, mulus ekonominya, cukup rizkinya, sehat keluarganya. Subuh dibaca. Nah, ini ada yang mantuk-mantuk, ini berarti nanti ngamalkan. Tapi jangan sekali, Pak. Terus istiqomah. Ya, baca aja. Tapi penuh keyakinan. Botek Pak Ustadz ya. Kok besok-besok kok seret rezeki. Wah, jangan begitu. Ya. Wa fi ayyi baldatin idza tuliyat aw fusirat rafa'allahu anhum al-balaa'a wal qahta'a wal ghalaa'a wat ta'una wal wabaa'a wal marada bi hurmatiha. Ini Pak, Yasin ini. Makanya saya sengaja baca Yasin biar Yasinan di mana-mana itu semangat, karena ini enggak sembarangan ini. Ya, ini sahih semua. Ya, tafsir Yasin ini. Ya. Apa? Jika di sebuah negara, sebuah kampung, komunitas, perumahan, perdesaan dibaca di situ surah Yasin, au fusirat atau ditafsirkan Yasin, ada kajian tafsir Yasin sampai selesai, sampai khatam per ayat, per riwayat, per hadis, per kisah diceritakan, ada hikmah dan ada manfaatnya. Ya, rafa'allahu ta'ala anhum al-bala, maka Allah akan mengangkat di desa itu, di perumahan itu, di negara itu apa? Al-bala. Ya. Wis, bala macam-macam. Wal qahta, kekeringan. Kekeringan, kering air, kering ini ya. Wal ghala, larang pangan. Mahal, cabai 100.000. Ini perlu bacakan Yasin. Yasin berapa Mbak? 110 sekilo. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin Al-Qur'anil Hakim. Murah-murah. Loh, bisa dibuktikan? Bisa. Loh, iya bisa murah. Ya, asal saya yang beli.
jamaah yang jual. Yasin, belum selesai baru 1 ayat. Yasin, berapa Ustaz sekilo? Berapa? Sudah 20.000 aja Ustaz. Ya Pak. Yasin baru 1, Yasin tok, belum Al-Qur'anil Hakim. Ya. Wa taun, ya sekarang ini taun. Ya. Wal waba. Waba ini semisal bencana ya. Air naik dari permukaan ya. Lumpur naik dari permukaan bumi ya. Wal marad, segala berbagai macam penyakit. Oh, ini bahaya nih ya. Bagaimana penyakit sekarang Pak Ustadz? Tak tahu ya, kita ngomong takut salah ya. Tapi yang jelas sepanjang aliran dana masih santer, maka corona nggak sembuh-sembuh. Wis kutok, intinya ketemu di situ, langsung ke hulunya. Nggak usah digali di sini, potong sana, selesai. Waman qara'aha fil laili, barang siapa orang baca Yasin di tengah malam, yakunu ahlahu fi amanillah, maka seluruh keluarganya dalam keamanan Allah. Luar biasa loh. Memang kalau kita baca Yasin sampai ke tengah sampai habis, luar biasa Pak. Ya, ayat demi ayat Allah turunkan, luar biasa. Wa idza quri'at 'alal mayyit khuffifat anhul adzabul qabri. Ketika dibaca untuk orang yang sudah meninggal dunia, uffifah, diringankan anhul adzabah, ya disiksa, diringankan siksanya. Jadi nggak salah. Kenapa sih mati Yasinan? Dalilnya lo ini loh. Wis dalil tok iki. Tinggal praktek wis. Ya, kalau kita kebanyakan dalil, Pak, kita ndak jalan. Ya, ndak jalan. Loh, kalau pengajian di video kayak gini dalilin di. Aku takut. Ayo sudah. Semua kan ndak cocok di zaman Nabi, nggak cocok. Pengajian gugumik ini kita dalilin di. Ya. Nggih corong terus masjid nggih AC, zaman Nabi nggak ada AC. Biarin aja orang sholat biar panas. Saya nggak akan datang di sini. Panas. Loh iya. Justru yang sunnah yang bagusnya begini nih. Ya, namanya ya istihsan. Milang-milang bagus, nganggap ini bagus, itu juga man sanna sunnatan fil Islam. Barang siapa orang yang menganggap itu perbuatan baik, ya, walau tidak ada zaman Rasulullah, ya, maka orang yang menirunya mendapatkan pahala sama dengan orang yang ditiru tanpa mengurangi orang yang ganjaran yang ditirunya. Tidak apa-apa, silakan. Ya. Jadi urusan apapun santai. Ya. Wah, kalau kita semuanya bid'ah-bid'ah enggak urip, Pak. Enggak hidup. Ya, capek kita. Wis, yang penting kita percaya, ya, ada sudah lakukan. In kana min ahlil adab, ya, jika ahlu mayyit itu orang yang mendapatkan siksaan, maka diringankan. Wa illa fatakunu fi ruhihi wa rohatihi ziyadatan. Kalau orangnya sudah baik kok dikirimi, orangnya udah sangunya udah full, kok masih dikirimi, berarti nambah derajat, nambah nikmat. Ya, jadi nggak ada yang rugi, Pak. Nyapa sih? Karena makamnya Gus Dur, nyapa Gus Dur, orang sudah baik. Itu mengangkat derajatnya Gus Dur semakin naik. Malaikat melihat semakin banyak yang berziarah, orang-orang baik yang datang. Dibacakan surah Yasin dengan keutamaan tadi yang banyak tadi itu. Ini bukan semakin apa ya? Semakin mengangkat derajatnya beliau yang meninggal. Kalau kita datang ke makam seorang aulia Allah, itu ibaratnya apa? Diibaratkan apa? Air yang gelas yang sudah penuh dengan air, kita bacakan itu Yasin, bacakan doa, bacakan, tumpah itu air. Tumpahannya itulah yang kita harapkan, yang kita sebut dengan keberkahan. Berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berkahnya dari apapun. Tetap Allah yang ngasih berkah. Karena berkah itu juga sama dengan syafaat, Pak. Ya. Kalau nggak dapat izin dari Allah, nggak dapat berkah. Berkah yang dititipkan kepada seorang kekasihnya yang bisa diberikan kepada yang lainnya. Ini namanya berkah. Ada juga langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti hujan dan lain sebagainya. Ya, berkah.
Waj'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah, dan akan menjadikan kuburan mereka bagian taman-taman surga. Kiriman kita kepada orang baik itu menjadikan mereka tidurnya tambah nyenyak, tambah, anggaplah kita ngirimin spring bed, kita nambahin ngasih AC. Ya, kenapa? Karena mereka sudah baik di sisi Allah, udah nyaman. Ya, kok kita kirimi? Ya, kita hanya ingin cipratan. Ya, hanya sepercik daripada keberkahan daripada Allah. Hadirin yang berbahagia, surah Yasin. Makanya surah Yasin ini jangan pernah lepas dari kehidupan kita. Ya, Pak Ustadz, apakah kita tidak boleh baca surah Baqarah? Monggo hatamkan Quran. Ya, cuman ini sudah sahih. Kata Allah, likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Setiap segala sesuatu pasti ada hatinya. Hati ini sentral. Ya, kenapa Quran itu punya hati? Ya itulah kehendak Allah. Allah jadikan Quran itu bagaikan wujud makhluk yang di situ ada hatinya. Hatinya apa? Quran. Ya, Quran itu hatinya ya Yasin. Baca Yasin. Jadi kita kalau membaca Yasin berarti seolah kita membenahi hati kita, mengarahkan hidup kita semakin hidup menjadi lebih baik. Hadirin yang berbahagia, kita masih di bulan Rajab. Ibu-ibu yang masih punya hutang puasa Ramadan yang lalu, monggo ya diqodoi di bulan Rajab ini. Ya, jangan sampai masuk akhir daripada Sya'ban. Ya, jadi tolong ibu-ibu dan bapak-bapak, termasuk saya juga, monggo yang mau mengqodoi puasa. Ya, kalau merasa kita punya hutang di masa SMA, diqodoi karo niat poso sunnah Rajab. Jadi satu ibadah mendapatkan dua ganjaran. Ini keunggulan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Sampun isa. Alhamdulillah, matur sembah nuwun sangat, mudah-mudahan pikantuk barokah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijaga, masyarakat kita sekitar Al-Husna, sekitarnya seluruhnya mudah-mudahan oleh Allah diberikan rezeki yang halalan thayyibah mubarakan katsira, bisa memakmurkan Masjid Al-Husna bersama-sama, meningkat jamaahnya, meningkat imannya, dan mudah-mudahan bersama-sama menyongsong Ramadan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sebelum ditutup, Pak, sebentar. Oke, monggo. Alhamdulillah setelah mendapat penjelasan Yasin dan lengkap dengan adanya bagaimana kaitannya dengan hadis yang mengatakan apabila manusia telah meninggal maka terusnya amalnya kecuali kita suka. Ya. Kaitannya kayak apa? Ya. Kaitannya adalah dia yang mati ini kan otomatis nggak bisa nambah ibadah kan sudah mati loh, nggak bisa nggak sholat, nggak puasa, sudah mati. Ya. Tapi amal yang pernah dia tinggalkan dan amalan orang yang hidup itu masih bisa menjadi amal yang terus tidak akan pernah putus ya bagi yang meninggal. Ada 3 sedekah jariah. Kalau dia selama hidup tidak pernah sedekah jariah, anaknya ketika bapaknya mati, anaknya rajin taruh Al-Husna 1 juta, seminggu lagi 2 juta, ningkat lagi untuk bapak. Lihat itu. Atau anaknya nggak ada, ya, tapi jariahnya dia sebelum mati, Al-Husna ini jasanya almarhum Pak Ali, Pak Ustadz. Kemana beliau? Udah meninggal Ustadz, sudah 1 tahun. Ya, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu. Yang nomor 2 ilmu. Seorang guru sebelum meninggal, orang guru amal yang nggak pernah putus, muridnya ngajarin lagi, punya murid lagi, banyak wudunya santri dapat dari beliau, semakin banyak orang yang maka ngalir terus ya. Kemudian yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, anak yang enggak pernah berhenti untuk mendoakan rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, istighfarnya untuk ayahnya, tasbihnya untuk ayahnya, yasinnya untuk ayahnya. Ini bagian daripada doa. Ya. Maka udah cukup banget ini.
Dia nggak bisa nambah amal, tapi orang hidup bisa ngasih amal. Atau tinggalan amal dia seperti amal jariah, ilmu manfaat, anak tinggal anak soleh, manfaat. Kemanfaatannya inilah disebut dengan amalun la yang qati, amal yang tidak pernah putus. Paham Mbak? Nggih, matur sembah nuwun. Monggo. Iki di YouTube ta iki. Wah isin aku malah di YouTube. Semong desa di YouTube itu.